Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita ini dengan kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما والحقني بالصالحين آمين. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara pagi yang segar. Alhamdulillah pula kita bisa manfaatkan kesempatan bangun pagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk datang ke masjid, salat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon keselamatan. Doa yang cukup populer dan panjang ini, meskipun panjang tapi saya yakin karena ini cukup populer, bapak-bapak dan ibu banyak yang sudah hafal atau setidaknya tahu. Untuk lebih menjadikan kita lebih hafal lagi, mari kita baca kembali doa ini sebelum kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Kita sudah membicarakan 3 poin yang pertama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Mohon keselamatan di dalam agama, lalu afiat, sehat, selamat dalam hal badan kita, jasad kita. Lalu kita mohon waziyadatan fil ilmi, mohon ditambahi ilmu kita. Dan pagi ini kita akan membahas yang berikutnya, wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberikan kepadaku berkah di dalam rezeki. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu dalam pengertian sehari-hari kita pada umumnya hanya dikaitkan dengan pemberian Allah yang berupa
harta ya. Jadi kalau rezekinya banyak itu konotasinya biasanya hartanya banyak, orang kaya. Tetapi sungguhnya rezeki itu tidak hanya terkait dengan pemberian Allah yang berupa harta itu. Semua pemberian Allah yang bermanfaat, yang berdaya guna itu disebut dengan rezeki. Makanya misalnya kalau dalam pengertian yang sempit sebagai harta itu misalnya ya, kalau kita berdoa makan itu kan doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Karena yang dihadapi itu makan itu ya berupa makanan itu, lalu konotasi kita rezeki itu ya makanan itu, yaitu harta juga. Tapi coba kalau kita berdoa yang itu mau berhubungan dengan istri kita atau suami kita, doanya apa? Bismillah. Doanya apa Pak Edi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Oh iya, itu cukup ya. Anu aja dawa-dawa, ora sabar to. Pemene nak santen anyar, donga kon dawa-dawa wis selak. Ora sabar. Doanya yang ditentukan Nabi adalah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, ini mestinya itu dulu sudah diajarkan pada saat sebelum nikah ini ya. Tapi kadang-kadang kita itu tidak belajar sehingga ya tidak mengerti doa seperti ini. Ya, jadi tapi kalau doa ya jangan keras-keras. Nanti kalau sudah punya anak 1-2 di sebelahnya begitu doanya keras-keras, nanti doa ini yang dihafal anak pertama kali karena sering dibaca orang tuanya karena ya nam bisa aja seru-seru nama doa ya cukup di batinnya. Nah, ini doa ini memohon pada Allah dijauhkan dari syaitan. Ya. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Ya, jadi kalau kita mau berhubungan suami istri itu, kita mohon dijauhkan dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dan jauhkan juga syaitan itu ya, terhadap rezeki yang engkau berikan kepada kami. Nah, rezeki di sini ini konotasinya apa berarti? Anak yang Allah berikan dari hasil hubungan suami istri. Jadi kalau kita berdoa seperti ini sebelum melakukan hubungan suami istri, insya Allah nanti begitu Allah memberikan anak kepada kita, ya, anak itu insya Allah jauhkan itu dari syaitan. Karena sejak memproduksi itu sudah didoakan dulu. Jadi sebelum jadi saja itu sudah berdoa dulu. Nah ini anaknya sudah rezeki ternyata. Dan dalam banyak konteks ya, ayat-ayat yang lain itu konteksnya selalu menunjuk kepada bahwa rezeki itu tidak hanya berupa harta. Ilmu juga bisa menjadi rezeki kita. Ya, banyak hal yang pemberian Allah yang itu bermanfaat bagi kita, itulah rezeki. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, karena rezeki itu tidak ada yang dari yang lain. Ya, makanya Allah disebut dengan Ar-Razzaq, itu adalah bahwa Allah itu zat yang memberi rezeki. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah disebut dengan Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Nah, apapun rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak hanya yang kita minta banyaknya. Ya Allah, mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak. Itu
belum cukup itu. Harus ada tambahan berkahnya itu. Dan kadang-kadang yang penting itu berkahnya bukan banyaknya. Ya. Sedikit berkah dengan banyak tidak berkah, pilih mana Pak? Pilihannya yang tidak disebutkan. Biasanya pilihannya yang banyak, yang berkah ya. Ya semua orang pilih begitu. Jadi makanya yang penting berkahnya itu. Sedikit, ya kalau mau Allah memberikan rezeki sedikit ya alhamdulillah. Ya. Dan mudah-mudahan berkah. Allah memberikan banyak ya alhamdulillah. Lebih alhamdulillah lagi dan mudah-mudahan lebih berkah lagi. Lah makna berkah sendiri itu apa? Ya, ini juga saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan, tapi karena bahasa Arab itu seringkali itu memang sok kita lupa maknanya. Ya, berkah itu bahasa Arab, tapi sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita kan sering menggunakan istilah berkah-berkah ya Pak ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan barokah ya. Itu artinya apa itu? Wah Pak Muda ini yang sudah menjawab tadi. Barokah itu sering diterjemahkan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi yang penting itu dengan apa yang ada itu menjadi baik, tidak hanya baik tapi bertambah terus kebaikannya. Jadi kalau kita itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki berupa harta, harta itu membawa kebaikan kepada kita. Yang punya, yang diberi. Tapi kalau itu barokah, biasanya tidak hanya untuk dirinya, pasti berkah untuk yang lain. Ya. Bisa ada sharing, ada berbagi. Ya. Makanya Pak Fadil kemarin itu menyampaikan istilah yang bagus tuh. Ya. Sebenarnya inti dari Ramadan itu tidak lain adalah agar supaya kita itu bisa menjadi orang yang peduli, ya, care, ya, dan mau berbagi, share. Ya. Ya, ini Pak Edi ya, kita hendaknya bisa punya perasaan tadi, care tadi itu, peduli, ya. Peduli dengan nasib orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan, dan share, mau berbagi dengan apa yang kita miliki, ya. Itu kemarin yang kita dengar dari Pak Fadil ketika kemarin memberikan pengajian itu, saya catat itu, waduh ini istilah yang bagus, ya. Care dan share, ya. Peduli dan mau berbagi. Ya. Jadi dengan begitu berkah, kan bertambah kebaikan. Yang semula itu hanya bisa kita nikmati, bisa dinikmati orang lain. Ya. Kalau kemudian harta itu disedekahkan ke masjid, masjidnya membawa kebaikan, digunakan orang untuk jamaah, barokah. Ya. Terus itu bertambah terus kebaikan itu. Dan kalau masjid itu digunakan untuk jamaah terus, pahalanya tidak akan putus. Loh ini yang disebut dengan barokah itu bertambah, kebaikan itu bertambah terus. Ya. Membangun panti, ya, peduli dengan panti, itu rezeki menjadi barokah. Karena apa? Kemudian anak-anak yang semula tidak bisa sekolah, itu lalu bisa sekolah. Insya Allah nanti ketika sudah lulus sekolah, anak-anak itu bisa bekerja. Ketika sudah bisa bekerja, bisa mengabdi. Wow, itu Masya Allah itu. Pahala tidak akan pernah putus. Ya. Ini rezeki yang barokah. Loh, apa kemudian yang barokah itu harus banyak? Enggak. Saya berkali-kali mengatakan tidak. Ya, yang sedikit pun juga bisa barokah. Dilalahnya yang sedikit itu cukup. Ya. Cukup, ya. Dilalah ini pas ya, pas ono pas kebutuhan ini ya pas ono butuh iki ya pas ono ya. Uangnya pas-pasan aja lah.
Jadi pas ada begitu ya, kira-kira begitu. Ya. Tapi banyak belum tentu barokah. Belum tentu barokah. Ya. Delalai yo, meskipun uangnya banyak ya, kebutuhannya tidak pernah cukup. Terus saja masih mencari sampai diriwangi, ya, jungkir balik, ya, sampai menerjang hal-hal yang diharamkan Allah. Nah ini tanda-tanda tidak barokah. Nah ini sekali lagi yang kita mohonkan adalah rezeki itu ya syukur kalau bisa banyak, tapi kalau tidak banyak ya paling tidak barokahnya. Makanya para kiai-kiai dulu itu Masya Allah ya. Saya masih ingat tuh ketika di pondok itu. Di pondok itu kan makan itu kan biasanya ditampah gitu ya. Tampah tahu ya tampah Pak ya? Apa ya? Nampan ya. Tapi nampan tuh ya nampan betul. Nampan tuh mesti dari seng biasanya kalau nampan itu ya. Tapi kadang-kadang tampah betulan itu. Nah, sudah ditaruh di situ ya, nasi di pletrek itu dilebarkan ya sudah. Lauknya itu apa ya? Sudah hanya sayur aja itu di tengah itu bareng-bareng. Itu Pak Kiai itu selalu menasihatkan tolong nasi yang masih gelepotan di tangan itu ya karena makanannya hanya sayur bulat gitu ya. Itu suruh ngelamuti sampai dikelamuti gitu ya. Sampai bersih. Apa kata beliau itu? Duh, durung karuan sing barokah iki sing wakeh mau, bisa jadi yang barokah itu hanya ada yang di tangan yang masih tersisa itu. Sampai gitu tuh Kiai mengajarkan supaya barokah. Artinya apa? Ya jangan menyia-nyiakan barang gitu ya. Rezeki itu. Ya. Makanya kadang-kadang kalau kita makan tuh lalu sekarang ini berlebih-lebih itu rasanya kalau ikut di pondok dulu tuh rasanya kayak pelongso gitu ya. Kita kan kalau sekarang ya prasmanan apa itu kan ya Allah sampai berlebih-lebih sampai kadang-kadang sok dibuang-buang itu. Ya Allah itu rasanya kok kayak ya bagaimana gitu. Jadi itu barokah. Nah, dalam ilmu juga barokah, ya. Dalam anak juga barokah, ya. Pokoknya semua pemberian Allah yang bermanfaat itu mudah-mudahan barokah tadi itu bisa bertambah kebaikan. Dengan ilmu yang barokah, ya ilmu tidak hanya untuk kita tapi juga untuk yang lain. Dengan anak yang barokah, anak itu juga nanti akan bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Makanya kita kan selalu berdoa ya kalau pas akikah itu kan semoga anak kita ini menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Itu kan maksudnya ya itu supaya berkah tadi. Bertambah kebaikan ya. Tidak hanya baik untuk dirinya tapi juga baik untuk nusa, bangsa dan agama. Nah inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rezeki ini sekali lagi baik dalam pengertiannya yang sempit, yakni konotasi kita yang menganggap rezeki itu konotasinya seakan-akan dengan harta juga tidak salah, tapi kalau kemudian kita memahami lebih luas bahwa semua pemberian Allah ya yang baik-baik, yang bermanfaat bagi kita itu adalah rezeki juga ya. Ini mudah-mudahan berkah. Ya, termasuk kita rajin ke masjid seperti ini rezeki dari Allah, ini pemberian dari Allah ini. Kita syukuri makanya. Rezeki tidak harus sekali lagi dalam bentuk materi, tapi bisa dalam bentuk ketenangan hati, dalam bentuk kita rajin ke masjid seperti ini, dalam bentuk kita sering bersilaturahmi. Wah apa saja, pokoknya yang baik, yang bermanfaat itu bisa disebut dengan rezeki. Nah sekali lagi mudah-mudahan kita diberi rezeki yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli Allahumma shalli ala